keputusannya juga pesek. Mungkin kan juga untuk blow up media sosial apa sih buat tujuannya, maksudnya seperti apa? Nah awalnya tuh sebenarnya aku nggak terlalu pengen nge-publish atau kayak ya kayak begini gitu akhirnya ya, tapi kenapa akhirnya ya udah deh dipublish juga. Pertama masa idahku udah selesai ya, jadi di awal Januari kemarin alhamdulillah putusan memang di Oktober sudah keluar, memang kita sudah diputuskan suami istri lagi, dan masa idahku juga di awal Januari sudah selesai. Dan keluarga menyarankan untuk ada baiknya memang dipublish untuk menghindari hal-hal kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depan gitu ya, takutnya terjadi sesuatu atau apa. Jadi daripada menghindari fitnah, lebih baik memang dipublish aja, jadi memang sudah tidak ada apa-apa. Kak, kalau boleh tahu itu mungkin selama pisah rumah 6 bulan itu kakak ngapain aja sih maksudnya? Ngapain aja sebenarnya, karena hubungan aku sama Bugi masih alhamdulillah baik-baik aja ya, jadi kita masih, orang juga masih berapa kali juga ketemu kita kelihatannya yaitu kayak kita masih sama-sama ya, karena buat anak ya gitu, kita masih sama-sama, hubungan aku juga alhamdulillah masih baik-baik aja gitu, baik-baik dalam artian kita komunikasi, kita jalan bareng sama-sama anak-anak gitu, jadi ya mungkin ya itu yang makanya jadi pertanyaan orang, nah kemarin kayaknya bukannya masih sama-sama, masih bareng-bareng gitu. Itu ya makanya keluarga menyarankan untuk udah dipublish aja lah gitu, biar tidak menimbulkan fitnah di ke depan. Anak yang paling kecil sudah sih menerima, anak yang paling kecil Sudah. yang paling kecil sudah bisa menerima gitu, atau butuh pengertian dulu gitu. Enggak sih, alhamdulillah dua-dua anak mensupport. Menyayangkan gak sih Kak 14 tahun? Sebenarnya kalau ngeliat angka sayang ya gitu, maksudnya karena ini kayak relationship terlama aku. Cuma ya balik lagi, kalau aku lanjutin kita sama-sama nggak sehat gitu. Kita bisa hidup dalam apa ya, rumah tangga yang munafik jadinya ya gitu ya, karena kita nggak nemuin solusi untuk solusi lain selain ini gitu. Mau kita coba berusaha segimanapun, sama-sama aku berusaha, Bugi juga berusaha, aku yakin sama-sama berusaha, tapi karena kita sudah di jalur yang frekuensinya beda, kita nggak akan ketemu jalannya ya, sama aja kayak satu frekuensinya AM, satu frekuensinya FM, kan nggak akan ketemu di satu gelombang yang sama gitu, bisa didengar secara enak. Kak, tapi kan suami kan juga sempat resign ya kemarin. Itu sekarang sudah ada pekerjaan baru belum sih, dan kamu sekarang Kegiatannya alhamdulillah masih mencari ya sampai sekarang gitu. Kemarin sempat online driver juga gitu, tapi waktu itu cuma berapa bulan ya dia, kalau nggak salah cuma 3 bulan apa gitu, jadi karena kurang cocok juga sama dia, jadi ya udah. Tapi sampai sekarang sih masih alhamdulillah masih berusaha untuk mencari. kalau lebih segi ekonomi mencukupi kah untuk kalian? Insya Allah. Karena udah lama nggak ada plan untuk udah terlalu aktif itu, kenapa kan dari sini akan mulai lagi aktif di plan itu sendiri? Nggak tahu ya, walau alam ya, maksudnya kalau passion sih pasti ada, karena namanya juga aku mulai kerja di dunia entertainment ya karena kita senang ya berhubungan dengan media seni ini, tapi ya walau alam sih, maksudnya kalau memang ada kesempatannya, masih ada rezekinya di sini, kenapa enggak. Tapi kalau misalnya idealnya tadinya begitu masuk kepala 4 pengennya slow living aja di rumah tangga, ngurusin anak, berkebun kali ya, menikmati ya pokoknya idealnya orang-orang di kampung lah gitu rasanya gitu. Tapi ternyata dilalah bahwa Allah nunjukin jalan, ya udah harus kembali lagi ngeriset diri. Mudah-mudahan 2026 ini 2025 banyak pembelajaran, dan 2026 jadi disempurnakanlah semuanya. Kesepakatan ininya gimana, mungkin kesepakatan pembagian harta kan tadi bisa? Enggak sih, alhamdulillah kita nggak ada begini. Kalau misalnya rumah KPR yang udah lunas itu akan ke anak-anak atau mungkin ke Rumah karena itu atas nama aku, rumah ke aku. Kalau tidak cocok kan pasti ada di dalam rumah tangga. Itu ada nggak
rujuk sebenarnya pada saat kemarin masa idah itu aku memberikan injury time ya gitu ya untuk buktinya sendiri, dan memang sudah kita bahas bahwa ya disitulah masa untuk dia untuk pembuktian bahwa kalau memang mau rujuk saat itu diusahakannya gitu ya. Tapi ternyata banyak hal-hal yang tidak sesuai atau belum sesuai dengan keinginan aku, nggak sesuai dengan ekspektasi yang aku harapkan. Jadi ya kembali lagi bahwa memang kita nggak bisa memaksakan sesuatu yang memang bukan pada tempatnya gitu. Jadi ya seperti dia bilang, mungkin karena kita frekuensi dan kita beda, jadi mau dia usaha kayak gimana, penerimaan aku pasti juga akan beda. Jadi berarti Mbak memang sudah ada niat untuk mantan suami untuk rujuk lagi berarti di masa selesai masa idah itu? kemarin ya karena Iya, memang iya, dia untuk melepaskan 14 tahun bersama yang sudah menjadi kebiasaan dan lain-lain itu kan nggak gampang gitu kan. Ada apa namanya, ada kesempatan yang aku sudah berikan gitu, tapi bukan berarti di kesempatan 3 bulan itu harus benar-benar ayo kita kembali lagi dari nol, kita mulai dari nol, bagus semuanya, nggak bisa. Ini kan kita sudah punya modal 14 tahun ini jangan dilupakan gitu. Kenapa akhirnya terjadi keputusan seperti ini, kan efek dari 14 tahun yang sudah akumulasi dari 14 tahun. 3 kali kalau cerai mungkin apakah takut dengan Ina sendiri gitu dengan Sebenarnya sih nggak ada yang pengen seperti ini ya. Maksudnya aku juga bukan menikah bukan karena wah nanti akan cerai, ini enggak gitu ya, nggak pernah ada yang mau seperti itu. Mau pernikahan dari awal juga aku nggak pernah ada seperti itu, tapi ternyata kondisi yang takdir yang akhirnya membuat jalannya adalah seperti ini. Kita sangat berusaha gitu, nggak ada yang dari yang awal sampai sekarang nggak ada yang nggak aku usahakan. Apalagi background aku punya keluarga yang broken home, mama aku cerai, pastinya aku punya mimpi dong tentang pernikahan itu seperti apa. Aku pengen banget keluarga aku works lah ya gitu. Tapi jadi ya aku harus mengalaminya lagi dan jadinya seperti itu. Trauma atau lebih hati-hati untuk mendapatkan kembali itu? Bilang trauma kayaknya jangan ya, karena kayak udah bersyukur dengan apa yang Allah sudah berikan. Tapi kalau misalnya untuk membuka lembaran baru atau apa, belum terpikir, karena ya aku pasrahin semua ke Allah aja gitu. Kalau memang aku masih punya jodoh, siapapun jodoh aku, apakah mungkin nanti bisa kembali lagi ke bumi atau bukan, aku nggak tahu juga. Tapi kembali lagi niatan aku cuma satu, itu benar-benar semata-mata Allah. Kalau Allah udah nunjukin ke aku bahwa oh ini loh kamu akan ada jodohnya ini, sebenarnya ini gitu ya. Tapi sebelum memutuskan untuk bisa ada konsultasi juga nggak sih? Balik lagi Dengan aja, pihak balikin ulama, ustaz, atau mungkin pihak dari pelaksana agama seperti itu? Kalau ke pengadilan agama enggak, cuma aku sempat masuk ke beberapa ustazah gitu ya, ada ustaz juga mengenai itu seperti apa, banyak insight-insight, karena alhamdulillah juga lumayan suka ikut beberapa kajian juga, dapat ilmu juga di situ. Akhirnya makin ini aja, makin menemukan diri oh ternyata harus seperti ini loh. Tentunya setiap perpisahan pasti ada sedikit penyesalan seperti apa yang dirasakan dari perpisahan. Penyesalannya apa ya, lebih ke arah angka aja kali ya. Kita udah 14 tahun gitu ya, sayang juga, tapi ya kalau misalnya mau diterusin ya balik lagi kayak nggak sayang diri sendiri aja. Kak kan udah 3 kali nih maksudnya gagal gitu kan.
Nggak bisa, kalau aku nggak mau ngomong gak nggak iya maksudnya belum beruntung lah ya. Mungkin kalau bisa dibilang kebahagiaan pernikahan seperti apa yang kakak pengenin gitu dalam pernikahan gitu supaya akhirnya bisa sampai akhir hayat gitu. ya seperti pada umumnya ya gitu, apa namanya, ya pernikahan itu kan dari dua belah pihak gitu, untuk bertumbuh bersama, apa namanya, melayani bersama, pokoknya semuanya bareng-bareng lah. Tapi kalau ternyata frekuensinya beda, itu akan susah gitu kan. Sama aja kayak di satu begini frekuensinya cepat, yang satunya lambat, ini kan tubuhnya nggak akan, jadi nggak ketemu nih titik puncak untuk kebahagiaannya. Tahun baru, status baru, merasa berat nih sih Kak. Agak lucu dengan kalimat itu ya, tapi ya lagi gitu ya, bener ya gitu. Ya mudah-mudahan status baru dalam artian yang positif ya, maksudnya dengan doa-doa banyak support dari nggak cuma keluarga, teman-teman terdekat, tapi ternyata alhamdulillah banyak juga dari teman-teman netizen juga dan lain-lain yang malah ikut mensupport apapun tanpa mempertanyakan kenapa dan lain-lain, lebih mendoakan aja bahwa yang terbaik itu udah cukup banget sih buat aku, itu menselat banget. Katanya gitu. Pembagiannya Kak kan tadi sempat katanya mau pemberian anak ke orang tua itu ada pembagian waktunya nggak sih kayak weekend